Ada yang mati di jalan tol, kayak Vanessa Angel itu. Berdua lagi, pakai mobil Fortuner yang baru. Kemarin belum lama juga pemilik Indomaret tertimpa kontainer di jalan Cipali. Musibah. Kok bisa seperti itu? Kontainer yang bannya 28 tiba-tiba bisa terbalik dan menimpa bos Indomaret, meninggal di lokasi. Mobilnya mobil mahal, mobil ternama. Kemarin juga Vanessa Angel, mobilnya mobil baru, mobil bagus. Yang belum pernah terkena tabrakan di jalanan itu mobil SMK. Belum pernah, karena mobilnya belum ada. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatiha wa alani anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Wa alaniya anna Allah yubarik jamaah masjid Jawi Tangkuban Perahu marzuqan muwaffaqan lil khairat bi barakati muallifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kata Nabi, aku diberi oleh Allah 70.000 dari umatku yang masuk ke dalam surga tanpa proses pemeriksaan. Tentunya seperti yang kita saksikan juga di dalam kehidupan, di mana ada orang-orang tertentu, di saat orang lain sulit untuk masuk ke dalam, tapi ada orang yang diberi kemudahan oleh security untuk masuk, karena dia bukan orang biasa. Dia punya channel, dia punya kenalan di dalam, dia punya hubungan dekat dengan orang-orang tertentu. Begitu juga 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam sorga tanpa dihisab, tanpa diperiksa, karena dia punya hubungan istimewa dengan Allah, dengan Rasulullah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika engkau cinta kepadaku, kata Allah, maka cintai juga Nabi Muhammad. Segalanya melalui Nabi Muhammad. Ada seorang Arab Badui, Arab yang tinggal di pedalaman, miskin dari ilmu pengetahuan, jarang berjumpa dengan Nabi. Tiba-tiba dia mendengar Nabi sudah tiada. Dia baru masuk Islam dengan mengakui begitu banyak dosa dan kesalahan. Ji'tuka musqalan bidzunub. Aku datang kepadamu Muhammad. Dia datang ke makam Rasulullah saat orang sedang berziarah. Dia ngomong dengan makam Nabi sementara orang sedang membaca Yasin, membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Jadi alif lam mim, alifnya itu Allah, lamnya Jibril, kemudian mimnya Muhammad. Awal daripada surah Al-Baqarah. Kalau Toha, Yasin, ismun min asma'in Nabi. Toha, Yasin itu salah satu di antara nama Nabi kita. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Toha, Yasin, nama Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama kepada Nabi Muhammad itu dengan 10 nama. Mustafa, nama Nabi kita. Toha, nama Nabi kita. Yasin, nama Nabi kita. Tapi sebanyak itu namanya 10 Allah berikan. Tapi Allah tidak pernah memanggil namanya, disebut namanya. Ya ayyuhar rusulu, wahai Rasul. Maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad. Balligh ma unzila, sampaikanlah ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat untuk dijelaskan, untuk dipahami. Enggak disebut namanya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi. Rasul yang paling mulia di antara 313 Rasul. Karena kemuliaannya, umatnya pun mendapat kemuliaan. Ada 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa proses pemeriksaan. Dikarenakan punya kedekatan dengan Allah dan Rasulullah. Maka itu Arab Badui yang datang ke makam Rasulullah. Ji'tuka, aku datang kepadamu
Muhammad, muskolan, aku membawa dosa yang berat, yang banyak, bidzunub. Karena itu aku berharap engkau bisa mengampuni kesalahan dan dosaku. Mintanya kepada Allah, tapi melalui Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka Arab Badui itu begitu luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Meskipun sejak ia syahadat masuk Islam jarang ketemu Rasulullah, begitu ketemu dia dengar sudah tiada, maka dia datang ziarah ke makam Rasul. Karena belum dapat bimbingan ilmu yang banyak, kalau kita ke makam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu alaikum ya ahla la ilaha illallah, assalamu alaikum wa ridwanu rabbina wa maghfiratu rabbina alaikum, assalamu alaikum ya dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Bimbingan saat kita berziarah. Ini orang Arab Badui langsung bicara. Ji'tuka muskolan bidzunub. Muhammad, aku datang kepadamu dengan membawa dosa yang banyak. Ampuni. Habis bicara seperti itu, sementara orang lain yang mengelilingi makam Nabi masih membaca bacaan. Itu Arab Badui langsung pulang. Ada satu orang yang memperhatikan perilaku Arab Badui, datang minta ampun kepada Nabi. Begitu dia sudah pulang, sahabat yang memperhatikan ini mendapatkan bisikan, ilhaq, bangun, cepat jumpai itu Arab Badui, kasih tahu kesalahan dan dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat mendengar bisikan Rasulullah, mintanya kepada Allah tapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang berbakti kepada Nabi. Berbaktinya itu luar biasa. Ketika Nabi mau ibadah, dia udah siapkan air untuk wudu. Ketika Nabi sudah selesai wudu, dia sudah siapkan sandal, alas kaki untuk Nabi menuju rumah Allah. Begitu Nabi berjalan di waktu malam, dia sudah siapkan keperluan-keperluan perjalanan di waktu malam. Ini pengabdiannya totalitas untuk Nabi. Akhirnya Nabi melihat itu sahabat yang luar biasa berkhidmat, berbakti sama Rasulullah. Kata Rasulullah, aku perhatikan setiap saat kau begitu luar biasa melakukan untuk keperluan yang aku perlukan. Sekarang apa yang kamu perlu dariku? Salni, mintalah kepadaku. Enggak minta rezeki, enggak minta pendapatan, enggak minta upah. Yang dia minta, ya Rasulullah, aku hanya minta satu, supaya aku nanti di sorga dekat denganmu. Ya Allah,
Hanya satu yang aku minta, agar aku nanti dekat denganmu di sorga. Sebab hakikat kenikmatan sorga itu bertemu dengan Nabi. Habib Ali, pengarang Maulid Sintubduror, beliau berkata, fi jannatin masyaqani min wasfiha. Aku tidak rindu dengan bidadari surga. Aku tidak rindu dengan kenikmatan surga. Yang aku rindu karena di dalam surga berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti pengantin baru. Pengantin baru kalau cuma masuk ke kamar pengantin baru, cuma melihat dekorasi kamar pengantin baru, perlu dipertanyakan niat perkawinannya itu. Justru kenikmatan suasana dekorasi kamar pengantin baru itu menjadi hampa kalau tidak ada pengantinnya. Mengapain cuman masuk lihat kenikmatan doang? Begitu juga seseorang yang masuk surga, kalau cuma mau lihat kenikmatan surga, kecantikan bidadari, kurang sempurna itu orang. Seperti pengantin masuk ke dalam kamar, tidak ada pengantinnya, dia cuma menikmati keindahan dekorasi kamar pengantin baru. Seorang qadhi, hakim, ketika menangani kasus pembunuhan, ditanya itu terdakwa, apa yang menyebabkan kamu sampai tega membunuh korban? Itu pembunuh mengatakan, wahai hakim, mohon maaf, aku emosi, aku akui kesalahannya, aku tidak kuat menahan emosi karena si korban ini menghina Nabi Muhammad, maka aku bunuh dia karena aku begitu cinta dengan Nabi Muhammad. Itu sang hakim turun dari meja kemuliaan tanpa menggebrak meja, langsung turun mencium tangan itu pembunuh yang tidak rela Nabi Muhammad dihina. Itu hakim langsung berhenti jadi hakim, malu terhadap terdakwa yang begitu besar cintanya kepada Nabi. Akhirnya itu hakim hari-hari dia isi dengan membaca buku, hari-hari dia isi dengan menulis karya-karya ilmunya, maka menjadi terkenallah itu hakim menjadi seorang ulama besar. Karena Allah kasih hidayah melalui proses kasus yang dia tangani. Ada orang membunuh karena dia mempertahankan cintanya kepada Nabi. Jangan sampai ternoda dengan perilaku orang ini yang mudah menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah beri kemuliaan Nabi, 70.000 umatnya bakal ada yang masuk surga tanpa proses pemeriksaan, karena kedekatannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasul yang menjamin itu menjadi mudah. Hakim
di hadapan ahkamul hakimin. Kita kalau baca surah At-Tin, wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa falhum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil ya nanti di hadapan hamba Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Ketika itu dibaca oleh sang imam, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sunnah makmum untuk membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tidak hanya makmum tapi juga imam membaca itu dengan suara perlahan. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Itu 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa proses hisab. Cirinya itu wajahnya terang, seperti terangnya cahaya bulan purnama. Kenapa bisa seperti itu? Satu, min atharil wudu, karena sering wajahnya dibasuh dengan air wudu. Air wudu itu jika dibasuh muka, dosa dan kesalahan di bagian muka terhapus seiring dengan jatuhnya setetes air saat kita membasuh. Maka kalau habis wudu itu makruh kita lap, makruh, biarkan. Semakin banyak yang menetes, semakin banyak ampunan yang didapat. Itu di bagian wajah. Ada mata, ada hidung, ada mulut, telinga juga. Walaupun dia batas daripada bagian muka, termasuk membersihkan dosa yang ada di telinga, mendengar yang tidak seharusnya kita dengar, mencium hidung yang seharusnya tidak boleh kita cium, mulut berbicara yang seharusnya kita tidak boleh bicara, dosa mata yang seharusnya kita tidak boleh memandang, terjadi pemandangan yang dilarang oleh Allah. Maka saat kita basuh wajah, tetesan-tetesan air saat wudu itu menjadi cara Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Maka nanti ciri yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, wujuhuhum kal qamar lailatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Ciri yang kedua dari 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk Islam, yang masuk ke dalam surga tanpa proses pemeriksaan, memiliki hati yang sama, satu hati. Sering kita dengar ada istilah satu hati. 70.000 itu satu hati, dengan hati yang sama. Saat ada orang menghina Rasulullah, melecehkan Rasulullah, hatinya sakit. Ketika mendengar Rasulullah dalam perang Uhud terluka, informasinya sampai ke Yaman.
Maka ada seseorang di Yaman mendengar Rasulullah terkena lemparan panah, terkena lemparan batu sampai berdarah. Ada seseorang di Yaman mendapatkan informasi, dia merasakan apa yang Rasulullah rasakan. Maka itu orang ambil palu, dia pukul wajahnya supaya yang dirasakan Rasulullah dia juga merasakan. Satu hati, satu perasaan. Yang ini bagian daripada 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Maka introspeksi kita saat Islam dihina, saat Islam dilecehkan, bagaimana sikap hati kita? Kalau hati ini merasakan tersinggung, sama dengan sahabat-sahabat yang dulu merasa tersinggung ketika ada kafir Quraisy melecehkan Nabi. Biar saya yang maju, ada di garis terdepan, Rasulullah hanya di belakang. Itu kecintaan sahabat-sahabat saat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup sezaman dengan aku. Siapa yang sezaman dengan Nabi? Ya para sahabat. Tetapi tidak semuanya sebaik-baik manusia. Yang dimaksud khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup sezaman dengan aku, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ada yang sezaman semasa dengan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, semasa sezaman, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, tetap berseberangan dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab yang sudah diponis oleh Allah, sayasla naron zata lahab wamro'atuhu. Abu Lahab dan istrinya udah diponis oleh Allah, sayasla naron, bakal menjadi penghuni neraka. Tapi karena dia ketika hidup semasa dengan Nabi, saat Rasul Nabi Muhammad dilahirkan, dia senang dapat informasi dari pembantunya, wahai Tuan, telah lahir salah satu keluarga dari Abdul Muttalib, lahir anak laki-laki. Abdul Muttalib begitu bergembira dapat informasi dari pembantunya. Abu Lahab langsung membebaskan pembantunya, budaknya, sebagai hadiah dari informasi yang ia berikan. Dengan yang dilakukan Abu Lahab itu, senang girang Nabi dilahirkan, maka setiap hari Senin itu Abu Lahab dapat dispensasi dari Allah. Sehari itu tidak ada siksaan. Setiap hari Senin sampai hari kiamat, Abu Lahab di kuburnya tidak disiksa. Hadiah dari Allah karena senang saat Nabi
lahir ke dunia. Kalau orang di penjara dapat remisi. Kayak kemarin tuh Agustus, Joko Chandra koruptor dapat remisi. Dikurangi masa tahanannya. Tahu pertimbangannya apa itu? Koruptor, uang negara, tapi dikasih remisi, dikurangi masa tahanan. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Pastazattu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Maka aku minta ditambahin kepada Allah, jangan 70.000 kurang. Maka Allah beri tambahan dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu, satu orangnya bakal bisa memberi kepada 70.000 lagi. Mudah-mudahan kita termasuk tambahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah di sana, tidak ada kematian, hidup sepanjangnya. Kalau di dunia tidak ada kehidupan yang kekal, pasti bakal mati. Ada yang mati di jalan tol, kayak Vanessa Angel itu. Berdua lagi. Pakai mobil Fortuner yang baru. Kemarin belum lama juga pemilik Indomaret tertimpa kontainer di jalan Cipali. Musibah. Kok bisa seperti itu? Kontainer yang bannya 28 tiba-tiba bisa terbalik dan menimpa bos Indomaret, meninggal di lokasi. Mobilnya mobil mahal, mobil ternama. Kemarin juga Vanessa Angel mobilnya mobil baru, mobil bagus. Yang belum pernah terkena tabrakan di jalanan itu mobil SMK. Belum pernah karena mobilnya belum ada. Nabi minta diberi tambahan, maka Allah kasih tambahan. Setiap satu orangnya itu bisa memberi 70.000 lagi. Itulah Habibullah, kekasih Allah. Kita nih sebelum punya anak, jalan berdua dengan istri kita, lagi sedang mesranya, lagi sedang sayangnya. Ketika kita ajak jalan ke Tamrin City, ke Majestic, itu istri belum berucap, baru melirik baju yang lagi digantung. Kita suaminya perhatikan, itu yang kita cinta. Dia belum minta, langsung kita bilang, udah bungkus itu baju yang itu dah. Istri belum minta, karena dia yang kita cinta. Nabi yang dicinta oleh Allah. Dalam perjalanan 1 bulan, kebutuhan sebagai bekal berkurang, habis di tengah jalan di padang pasir. Di padang pasir tidak ada rumah, tidak ada penduduk. Semua sahabat yang ikut perjalanan dengan Nabi sama, lapar semua, haus semua, panas semua. Tapi Allah beri keistimewaan.
Apa yang terjadi di saat sahabat yang ikut perjalanan 1 bulan haus? Tiba-tiba Allah beri mukjizat, dari 5 jari tangan Rasulullah keluar air. Itu sahabat-sahabat yang sedang kehausan, begitu mendapatkan air, senangnya luar biasa. Hilang dahaganya. Untuk wudhu, air masih tetap keluar dari 5 jari tangan Rasulullah. Udah wudhu, selesai ibadah sholat, buat perbekalan dalam perjalanan pulang. Dulu belum ada drigen, belum ada kantong plastik kresek. Ada kantong air namanya girbah. Girbah itu kantong air yang terbuat dari kulit onta dijahit. Maka kualitas jahitan di Saudi itu bagus, berkualitas. Di Klender ada seorang pelajar pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bukan 10 tahun, 25 tahun dia mungkin. Namanya Kiai Haji Matali. Untuk menutupi biaya hidup, dia mukim sambil membuka kemampuan menjahit baju-baju gamis. Maka jamaah haji saat itu banyak terbantu pesanan bajunya melalui kemampuan Haji Matali. Itu baju kuat 5 tahun, kuat 7 tahun. Tidak berubah kualitas jahitannya. Nah, dulu kantong air itu terbuat dari kulit onta dijahit. Maka sahabat-sahabat pada bawa pulang. Dalam perjalanan setiap kali terasa panas, diguyur kepala, diminum. Itu Allah beri kemuliaan perjalanan 1 bulan, tapi segala kebutuhan Allah Ta'ala sediakan. Itulah air yang khairu ma'in naba min yadin nabiyil muttaba. Sebaik-baik air adalah air yang keluar dari jari tangan Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, mimpi dalam tidurnya. Setiap hari Senin dia mimpi melihat Abu Lahab di alam kuburnya itu bisa minum dari jari tangannya sendiri keluar air. Cuma karena gembira saat Nabi dilahirkan. Yang kedua, air yang termulia di dunia, summa zamzamu. Kemudian air zam-zam. Kata Nabi, ma'uz zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu diminum tergantung niatnya. Tahun 68-69 sebelum 70, saat itu pergi haji menggunakan kapal laut. Ada seorang kiai pergi haji bawa istri 2, orang Betawi yang tua, yang muda orang Sunda. Istri yang tua hamil tua, istri yang muda hamil muda. Orang dulu kalau pergi haji berharap bisa lahir di sana. Maka istri tua lahir di sana. Istri yang muda baru selesai putaran ke-7 tawaf, sebelum ke makom Ibrahim, kata istri yang tua, karena orang Bogor, orang Sunda,
ngomong Sunda. Abah, di dia aya rambutan gak abah? Kata kiai, di dia tuh aya rambutan, loba korma jeung kacang humus di dia. Abdi pengen rambutan bah, ngidam nih, istri muda ngidam. Kalau tidak dituruti, kata orang kampung, sugestinya itu nanti kalau anak besar suka, iya. Itu kiai ingat. Al-hujjaj wal umar wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu. Jamaah haji, jamaah umroh adalah tamunya Allah. In sa'alu u'tu, kalau minta dikasih. Maka ini kiai yang istri mudanya ngidam minta doa di hadapan sumur Zam-Zam. Ya Rob, kami tahu di sini tanahnya tidak mungkin tumbuh pohon rambutan, tapi Engkau maha bisa ya Rob. Hambamu saat ini datang beribadah kepadamu, tiba-tiba kepengen rambutan, ngidam ya Rob. Itu kiai saat berdoa dapat bisikan, turunkan ember ke dalaman sumur Zam-Zam. Dulu masih pakai kerekan. Begitu embernya turun ke dasar sumur Zam-Zam, naik ke atas biiznillah, dengan izin Allah. Begitu sampai ke permukaan, bukan air isi ember tersebut, tapi rambutan. 3 warna lagi, merah, kuning, hijau. Karena waktu itu partai baru 3. Betapa senangnya tuh istri muda yang ngidam, keinginannya terwujud. Dulu haji itu perjalanan 6 bulan, 9 bulan. 6 bulan pergi, pulang pergi 6 bulan, di sananya 3 bulan, hampir setahun. Kapalnya waktu itu namanya Abu Lombok, kapasitas cuma 211 orang. Sampai di lokasi tertentu di Sulawesi itu terjadi ombak besar, yang tinggi itu ombak melebihi tingginya kapal. Nakoda sudah pasrah, sudah nyerah dengan kru-krunya menghadap kepada pimpinan jamaah haji. Pak Haji, kira-kira 3 kilo dari sini kami teropong ada ombak besar yang tingginya melebihi kapal yang sedang kita gunakan. Bagaimana menurut Pak Haji solusinya? Kata Kiai, tetap lanjut berjalan. Saya baca Ratibul Haddad. Baru sampai pada bacaan Bismillahilladzi la yadurruhu. Baru begitu tuh. Nakoda teropong kembali. Itu tinggi ombak sudah sirna, sudah normal, sudah biasa. Bil ardi walapis sama. Itu kalau dibaca ketika kita keluar dari rumah, mau usaha, mau kerja, akan dilindungi dari bahaya yang terjadi di atas dan bahaya yang terjadi di bawah. Ada orang ketika angin kencang, hujan lebat, dia baca ini. Padahal dia diri di bawah pohon. Sementara yang lain tertimpa pohon, dia enggak sendiri.
Yang lain pada penasaran, kamu punya bacaan apa? Dikasih tahu, ini baca yang bisa menjaga kita dari mara bahaya, baik dari atas maupun dari bawah. Maka ciri kedua umat Nabi yang masuk surga tanpa pemeriksaan, yang satu hati dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi minta ditambah jumlahnya, maka setiap satu orang akan bisa memberi 70.000 kembali. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati syai'an lam yu'tahu ahadun minal umami ayyakulu indal musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umatku diberi pelajaran yang pelajaran itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa tuh pelajaran yang diajarkan Allah? Yaitu ketika terjadi musibah, dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak diajarkan kepada umat yang lain kecuali kepada umat Nabi. Maka sekeras apapun ujian dalam kehidupan, tiga yang membuat manusia itu tunduk, menerima, tidak bisa protes. Pertama, kematian. Kemarin ada satu keluarga di daerah Bekasi, ibu dan bapak sedang menjenguk anaknya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sementara anaknya yang ditinggal saat hujan lebat bermain, berenang di kali, sampai terbawa ke laut. 3 hari baru ditemukan. Begitu pulang dari Mesir tuh orang tua menerima kejadian tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan teman-teman itu anak yang mengajak menikmati suasana hujan di pinggir kali yang menyebabkan terjadinya musibah. Kematian, siapapun dia akan menerima keadaan. Sehat, nggak sakit, belum pernah ke rumah sakit, tahu-tahu masuk ke rumah sakit mati, diberatain COVID. Kemarin banyak begitu, tapi karena memang sedang itu yang terjadi, dia tunduk, dia terima. Itu satu ajaran yang diberikan kepada umat Nabi, tidak diajarkan kepada umat-umat sebelumnya. Wallahu a'lam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.